Resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langkah pertama, siapkan 100 gram kelapa yang diparut memanjang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Siapkan kukusan, tunggu sampai airnya mendidih. Kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, ini kelapanya sudah matang, bisa segera diangkat. Proses selanjutnya membuat saus kinca gula merah. Siapkan 150 gram gula merah, disisir terlebih dahulu supaya lebih mudah larut. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 50 ml air. Supaya lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Dimasak menggunakan api kecil sampai gulanya larut. Kalau gula sudah larut, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Setelah teksturnya mengental dan mendidih, matikan api kompor, lalu ini disaring terlebih dahulu ya. Selanjutnya, membuat adonan cenil. Siapkan tepung tapioka sebanyak 180 gram, 20 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, diaduk sampai rata. Kalau sudah tercampur rata, tuang 160 ml air hangat, ini aku tuang setengahnya dulu. Tuang semua sisa air. Agar adonan mudah tercampur, aku uleni menggunakan tangan. Kalau dirasa kurang air, bisa ditambahkan. Adonan diuleni sampai bisa dibentuk. Nah, ini sudah cukup. Bagi adonan menjadi 4 bagian yang nantinya akan ada 4 warna. Salah satunya warna putih, jadi ini aku sisihkan dulu. Adonan yang kedua aku beri warna orange secukupnya. Sampai warna orange-nya seperti ini. Adonan ketiga aku beri warna pink secukupnya. Untuk pemilihan warna bisa disesuaikan ya dengan selera. Dan adonan terakhir beri warna ungu secukupnya. Sebelum adonan dibentuk, piring aku taburi menggunakan tepung tapioka supaya tidak menempel. Bulatkan adonan, ukurannya kecil aja agar ketika direbus lebih cepat matang. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibentuk. Nah, setelah semua selesai dibulatkan, selanjutnya adonan direbus. Siapkan air sebanyak 1,5 liter. Tambahkan 2 lembar daun pandan.
Setelah air mendidih, adonan dimasukkan. Diaduk sebentar supaya adonan tidak saling menempel. Cenil direbus selama 20 menit atau sampai matang. Nah, ciri-cirinya kalau sudah matang, di bagian tengah sudah tidak keras atau teksturnya kenyal secara keseluruhan, bisa segera diangkat. Kalau cenil sudah matang, kemudian ditiriskan. Siapkan kelapa parut secukupnya. Setelah cenil matang, segera baluri menggunakan kelapa parut karena kalau sudah dingin akan saling menempel. Selain untuk camilan di rumah, ini juga cocok banget untuk ide jualan, dikemas menggunakan mika plastik seperti ini. Cenil siap untuk disajikan. Tuang dengan saus kinca gula merah. Kalau mau ditaburi dengan gula pasir itu juga enak. Teksturnya kenyal, rasanya gurih, manisnya pas, enak banget. Dari segi tampilannya cantik dan menarik, cocok untuk ide jualan. Langkah pertama, siapkan kelapa yang diparut memanjang sebanyak 150 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam, ini diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, disisihkan dulu. Selanjutnya, sudah aku siapkan singkong sebanyak 500 gram yang sudah dicuci bersih dan juga dipotong. Nah, air kukusannya ini sudah mendidih. Masukkan kelapa parut dan juga singkongnya ya. Singkong dan kelapa parut dikukus secara bersamaan, tapi untuk kelapanya cukup dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kelapa parutnya sudah matang, bisa segera diangkat. Untuk singkongnya lanjut dikukus selama 30 menit. Nah, ini singkongnya sudah matang, akan aku tes tusuk menggunakan garpu. Singkongnya sudah empuk ya, bisa segera diangkat. Selagi masih panas, singkong harus segera dihaluskan karena kalau sudah dingin teksturnya jadi lebih keras. Tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir halus, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, sejumput vanili bubuk, ini sedikit aja ya. Lalu dihaluskan sampai teksturnya lembut dan tercampur merata. Ini aku menghaluskannya secara manual, kalau mau pakai chopper atau alat penggiling itu juga boleh, sesuaikan aja ya dengan selera. Kalau singkongnya sudah lebih halus, supaya rasanya lebih gurih dan enak, tambahkan 1 sendok makan margarin.
Kemudian dihaluskan lagi sampai margarin dan singkongnya tercampur rata. Ini sudah cukup tercampur. Aku aduk sebentar menggunakan tangan. Selanjutnya, getuk akan aku kemas menggunakan plastik OPP ukuran 11 x 15 cm. Karena akan aku bentuk kerucut, jadi plastik OPP digunting miring seperti ini. Beri isian kelapa parut secukupnya di sisi plastik yang lebih panjang, sambil ditekan-tekan supaya lebih padat dan bisa membentuk kerucut. Kemudian isi dengan getuk kurang lebih 1,5 sendok makan. Sambil ditekan-tekan juga ya, supaya lebih padat. Untuk banyaknya getuk yang diisi, sesuaikan aja dengan selera. Kalau sudah padat, lalu tekan-tekan bagian tepinya supaya lebih rapi. Lipat sisi plastik yang lebih pendek ke arah dalam. Lipat sisi plastik yang lebih panjang, disatukan. Kemudian rekatkan menggunakan solatip. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai semua getuk selesai dikemas. Untuk satu resep bisa menghasilkan 10 buah, tapi menyesuaikan ya dengan banyak sedikitnya getuk yang dibentuk. Kalau untuk ide jualan, agar tampilannya jadi lebih cantik dan menarik, bisa ditambahkan stiker seperti ini. Selain bisa untuk camilan bersama keluarga, ini juga cocok banget untuk isian snack box atau ide jualan. Walaupun dari bahan yang sederhana dan cara bikinnya yang mudah, tapi rasanya enak, gurih, manis, dan teksturnya juga legit. Ini dia, getuk gula merah sudah jadi. Selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.